Abad Pertengahan. Abad Pertengahan dalam sejarah Eropa berlangsung dari abad ke-5 sampai abad ke-15 Masehi. Abad Pertengahan bermula sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat dan masih berlanjut manakala Eropa mulai memasuki abad pembaharuan dan abad penjelajahan. Sejarah dunia barat secara tradisional dibagi menjadi 3 kurun waktu, yaitu abad kuno, abad pertengahan, dan zaman modern. Dengan kata lain, abad pertengahan adalah kurun waktu peralihan dari abad kuno ke zaman modern. Pada masa ini, agama berkembang dan mendominasi hampir seluruh masyarakat Eropa, termasuk pemerintahan. Sebagian ilmuwan menyebut fase ini dengan zaman kegelapan. Zaman ini ditandai dengan tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Akibatnya, aktivitas ilmiah selalu dikaitkan dengan aktivitas keagamaan. Semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa itu adalah Ancilla Theologiae, yang artinya abdi agama. Renaissance terjadi pada abad ke-14 sampai abad ke-17. Setelah Eropa mengalami masa kegelapan, para pemikir berusaha mencari ide-ide baru dengan cara mempelajari ilmu-ilmu dari zaman Romawi kuno, Yunani kuno, atau kerajaan Ottoman untuk kemudian dimodifikasi. Renaissance secara harfiah berarti terlahir kembali, menunjuk pada suatu gerakan yang meliputi suatu zaman di mana orang merasa dilahirkan kembali dalam keadaban. Gerakan ini juga menunjuk pada zaman di mana ditekankan otonomi dan kedaulatan manusia dalam berpikir, berkreasi, serta mengembangkan seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Hal ini sejalan dengan apa yang dilakukan pemikir dan seniman Eropa. Mereka kembali melihat dan membuka ide-ide lama yang ditinggalkan oleh bangsa Yunani dan Romawi, baik dalam bentuk pemikiran, bangunan, atau karya seni. Karya seni adalah salah satu sektor yang paling berpengaruh. Karya seni pada zaman ini cenderung lebih realistis, humanis, dan romantis. Menurut Mahmud Hamdi Zakzouk, ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi kelahiran Renaissance, yaitu 1. Implikasi yang sangat signifikan yang ditimbulkan oleh gerakan keilmuan dan filsafat. 2. Pasca penaklukan Konstantinopel oleh Turki Utsmani, terjadi migrasi para pendeta dan sarjana ke Italia dan negara-negara Eropa lainnya. 3. Pendirian berbagai lembaga ilmiah yang mengajarkan berbagai macam ilmu. Dampak dalam berbagai bidang. 1. Implikasi yang sangat signifikan yang ditimbulkan oleh gerakan keilmuan dan filsafat. Gerakan tersebut lahir sebagai hasil dari penerjemahan ilmu-ilmu Islam ke dalam bahasa Latin selama 2 abad, yaitu abad ke-13 dan abad ke-14. Bahkan sebelumnya telah terjadi penerjemahan kitab-kitab Arab di bidang filsafat dan ilmu pengetahuan. Hal itu dilakukan setelah Barat sadar bahwa Arab memiliki kunci-kunci khazanah turas klasik Yunani. 2. Bidang ekonomi dan politik. Gerakan Renaissance perlahan berusaha menghilangkan peran agama dalam kehidupan publik. Dan sebagai gantinya, masyarakat aliran Renaissance memperkuat fungsi dan peran negara, yang diyakini sebagai sarana yang tepat untuk mewujudkan kesejahteraan. Para raja di Eropa kemudian bekerja sama dengan pelaku usaha swasta dan pedagang dalam mengembangkan ekonomi negara. Para pedagang dilindungi oleh kerajaan dalam semua aktivitas ekonomi dan memberikan timbal balik berupa pajak untuk kemajuan negara. Merkantilisme. Merkantilisme adalah nama dari sebuah sistem ekonomi. Sistem ini digunakan pada abad ke-16 hingga abad ke-18. Sistem ekonomi ini berupaya meningkatkan kekuatan negara sendiri dengan melemahkan kekuatan ekonomi negara lainnya. Sistem ini sangat populer saat itu karena kebanyakan kerajaan melarang koloninya berdagang dengan koloni dari kerajaan lain. Sistem ini berjalan dengan skema di mana kerajaan disebut dengan Mother Country. Mother Country ini akan mengontrol semua perdagangan di koloninya. Koloni dilarang untuk berdagang dengan koloni lain atau kerajaan lain. Selain itu, kerajaan akan berusaha menekan import dan mendukung ekspor. Kalau kolonialisme dan imperialisme itu apa sih? Di dunia, kolonialisme dan imperialisme berkembang sejak abad ke-15 oleh bangsa Eropa ke berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Faktor utamanya adalah Perang Salib dan jatuhnya Konstantinopel oleh Turki Utsmani atau Ottoman di tahun 1453. Jalur perdagangan Asia Eropa yang melewati Laut Tengah kemudian ditutup. Hal tersebut memaksa bangsa Eropa untuk mencari jalur perdagangan baru berbekal kemajuan teknologi pelayaran. Rempah-rempah juga menjadi alasan lain bagi bangsa ini.
Untuk melakukan penjelajahan mengingat harganya yang tinggi di pasar Eropa, mereka ingin memperoleh keuntungan dan kekayaan sebanyak mungkin. Mereka juga memiliki ambisi 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Gold berarti mencari keuntungan dengan mengumpulkan bahan dan barang berharga. Glory berarti menyebarkan kekuasaan seluas-luasnya. Sementara Gospel berarti penyebaran agama yang dianut bangsa barat saat itu, yaitu Katolik. Bangsa barat yang mendatangi Indonesia rupanya tidak hanya di Belanda. Di tahun 1511, Portugis mendarat di Malaka. Spanyol juga mendatangi Indonesia di tahun 1521 dan mendarat di Maluku. Barulah Belanda mengikuti di tahun 1595 dan mendarat di Banten. Berikut merupakan beberapa contoh peristiwa sejarah maupun sosial yang dihadapi Nusantara atau Indonesia pada kala kolonialisme dan imperialisme. 1. Kedatangan Belanda ke Nusantara, yaitu dengan pembentukan VOC di Batavia untuk menghindari persaingan tidak sehat antar pedagang Eropa. Selain itu, VOC memiliki kekuatan monopoli dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara. 2. Pemberlakuan sistem sewa tanah oleh Raffles. Pendapatan negara pada masa pemerintahan Raffles didapat dari pajak sewa tanah. Raffles berpandangan bahwa tanah merupakan milik negara. 3. Stratifikasi sosial. Adapun stratifikasi sosial yang ditetapkan pemerintah Belanda. Golongan 1, orang Belanda dan orang asing yang berkulit putih. Golongan kedua, orang timur asing. Golongan ketiga, dan pribumi. Pembedaan kelas sosial tersebut diikuti dengan pembedaan hak dan kewajiban. Hal ini bertujuan untuk menjaga prestise pemerintah kolonial dengan menciptakan superioritas ke orang kulit putih dan inferioritas orang pribumi.